Kebun Raya Cibinong, merupakan kebun raya termuda yang ada di Indonesia. Kebun raya ini mulai dibuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2020. Kebun Raya Cibinong menjadi salah satu kebun raya yang dikelola oleh BRIN, yang terletak di Kompleks Cibinong Science Center, Botanical Garden BRIN Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam sejarahnya, Kebun Raya Cibinong tercatat pada buku yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Cibinong Science Center, Botanical Garden LIPI, bahwa cikal bakal kebun raya ini adalah dari tanaman ekologi atau ekologi park, yaitu taman konservasi alam yang menjadi bagian pusat konservasi tumbuhan Kebun Raya Bogor. Dulu Kebun Raya Cibinong ini kan dulunya kan ekopark ya. Dia tempat penelitian daripada waktu itu namanya mungkin masih LIPI ya. Pembangunan ekologi park ini dirintis pada tahun 2002. Merupakan kawasan konservasi tumbuhan ex situ yang bertujuan untuk mengurangi laju degradasi keanekaragaman jenis tumbuhan. Pada awal pembuatan ekopark, tercatat bahwa koleksi tumbuhan terdapat di Kebun Raya Cibinong sebanyak 6.105 spesimen, yang terdiri dari 86 famili, 328 genus, dan 733 spesies. Kebun Raya Cibinong dibangun dengan konsep pendekatan kawasan yang berbeda dengan kebun raya lainnya. Tempat wisata ini berdiri di lahan seluas 32 hektar yang terdiri dari 7 region pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Masing-masing region mempunyai luasan dan kekhasan tumbuhan tertentu sesuai dengan asal daerahnya tersebut. Tempat penelitian LIPI karena di sini satu-satunya kebun raya yang dibangun dengan konsep kawasan. Jadi berbeda dengan kebun raya yang ada di Bogor, di Bodas, di Bali dan lain-lainnya. Di sini pendekatannya pendekatan kawasan. Sehingga kalau misalnya Mbak ini masuk kawasan sini, ke depan itu ada Jawa Bali, misalnya di situ Papua, tadi kita lewati di sana di Sumatera ya kan. Ya di sini untuk penelitian pohon-pohon dari kawasan hutan-hutan itu. Tapi pohonnya di sini diambil betul-betul asli dari kawasan, bukan pohon yang ditemukan. Mungkin ada pohon Sumatera dari kawasan Sumatera ditemukan di misalnya Belik, enggak, betul-betul hasil daripada ambil dari lapangan. Iya, boleh saya tambahin ya. Jadi gini, kita semuanya di sini tuh ngambilnya tuh langsung dulu masih 27 provinsi ya, tahun 2002 ya, 2002 2003 itu ya. Nah, tanaman-tanaman tersebut diambil dari 27 provinsi dan 400 kabupaten kota. Nah, tidak langsung ditanam. Namanya proses peniduran. Jadi supaya tanaman-tanaman tersebut yang ada di sini tuh menyesuaikan dengan tanah sekitar. Kayak gitu. Nah, baru ditanam. Nah, baru tadi yang menyambung yang Pak Ali sampaikan yang untuk yang penamaan pertama ya di sini ya. Memang dulu nih kawasan LIPI. Nah, 2020 itu LIPI, LAPAN, Ristek, BPPT, Bapeten, Batan dan satu lagi saya lupa namanya itu menjadi BRIN. Nah, gitu, Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu. Baru kita pegang kawasan sini gitu. Ya. Yang paling utama sifat khasnya. Karena di sini satu-satunya kebun raya setahu saya di Indonesia yang dibangun dengan konsep kawasan. Jadi kita udah tahu pasti kalau kita masuk ini ada masuk di situ kawasan hutan Papua. Ini pohon betul-betul dari Papua. Iya. Sumatera benar, Jawa, Bali, nanti ada Sulawesi, Kalimantan. Mungkin bagi yang jauh-jauh pengen di sini saya cukup mewakili kecil. Semacam miniatur hutan Indonesia. Iya. Cuman pendekatannya kawasan gitu. Selama berada dalam kebun raya, di samping kita dapat mengenal dan belajar tentang tumbuhan, kita juga dapat menikmati pemandangan yang eksotis di area Danau Dora. Di Kebun Raya Cibinong terdapat pulau danau buatan seperti Danau Dora dan Danau Walini, yang menampung limpahan air dari 23 titik mata air yang berada di Danau Dora. Selain itu ada juga ada 3 danau. Yang di ujung sana tuh Danau Dori, ini Danau Walini, dan itu Danau Dora. Dan danau-danau ini sumber mata airnya dari sumber mata air di sini. Asli dari kita ada punya mata air banyak di situ. Iya, ada 23 sumber mata air. Sumber mata air. Iya. Di Kebun Raya Cibinong tersedia layanan pemandu wisata dan edukasi bagi pengunjung. Dipandunya langsung oleh marketing komunikasi Kebun Raya Cibinong untuk membantu mengenalkan tumbuhan-tumbuhan dari berbagai region di sana.
Iya. Nah, nanti saya kalau misalnya serta-merta kalau misalnya ada yang mau dipandu khusus atau dari sekolah ataupun dari mahasiswa-mahasiswi gitu ya, saya siap bantu gitu. Jadi mengenalkan pohon-pohon yang ada di sini, tadi yang seperti Pak Ali sampaikan ya. Jadi kekhasan dari Kebun Raya Cibinong itu kita memiliki 7 region, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTT, NTB, Maluku, dan Papua. Contoh, kayak di Kalimantan sudah punah ya, mangga kasturia, kita punya. Ya, terus ada lagi ada pohon secang, ada duku beruang, terus ada terep. Nah, Mbak pasti tahu penamaan terep. Nah, terep itu sebenarnya pohonnya ada di Kalimantan, tapi tumbuh juga di wilayah Jawa Barat. Nah, terep itu masih satu keluarga sama nangka sama cipedak. Nah, begitu pas tumbuh, karena di sini banyak air sama sungai, jadi ci itu air bahasa Sunda, terep itu pohon terep, jadi ci terep. Kebun Raya Cibinong saat ini belum memiliki fasilitas atau arena taman bermain bagi pengunjung. Namun pengunjung tidak perlu khawatir. Terdapat aktivitas menarik yang bisa dilakukan di sini, seperti jogging track, menjelajah hutan yang rindang, menjelajahi area danau menggunakan kayak, gathering dan camping bersama keluarga atau teman-teman. Ada paketnya. Jadi itu paket sudah jelajah hutannya, dipandu sama pemandu, terus sampai pembuatan kompos, kelas tanam, sampai mendapatkan snack dan makan siang. Seperti itu. Tergantung yang dikehendaki seperti apa. Iya, jadi kalau memang dia nggak mau paketnya makan siang, bisa cuma jelajah sama kelas tanam gitu. Tapi kalau mau paket lengkap kita ada. Atau gitu. juga jelajah hutan aja. Jelajah hutan aja misalnya. Saya cuma butuh jelajah hutan aja gitu. Oh, tanaman apa gitu. Karena memang serunya gini Mbak, kita nggak perlu keliling Indonesia dan membuang uang yang cukup besar ya. Kita cukup datang ke Kebun Raya Cibinong dan kamu bisa mencari tanaman dari seluruh Indonesia. Walaupun gitu. belum komplit semuanya. Belum komplit. Sedikit terwakili lah. Iya. Kebun Raya Cibinong juga menawarkan aktivitas menarik lainnya, seperti melakukan kegiatan menanam pohon dan workshop pembuatan kompos dari tahap awal hingga akhir. Jika pengunjung tertarik mencobanya, tinggal membayar paket sebesar Rp155.000 per orang, sudah include dengan kegiatan menjelajah hutan yang dipandu oleh pemandu sampai pembuatan kompos dan kelas tanam. Terakhir, mendapat juga snack dan makan siang gratis. Selain itu, tempat wisata ini memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang kenyamanan pengunjungnya, seperti toilet, musola, food court, dan saung tepi danau yang luas. Harga tiket masuknya mulai dari Rp15.000 saat weekday dan Rp25.000 saat weekend. Khusus pengunjung yang membawa kendaraan ke Kebun Raya Cibinong akan dikenakan tarif parkir sesuai jenis kendaraan. Untuk jam operasionalnya setiap hari mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.